Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Masih belum punya pasangan? Tenang, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang mungkin cocok untuk status Anda sekarang. Sebuah film tentang perjombian lagi yang mungkin bisa membuat adrenalin Anda terpacu adalah World War Z tahun 2013 ini. Tidak seperti film-film zombie lain yang zombinya berjalan pelan atau kurang memiliki semangat dalam mengejar mangsanya. Zombie di film ini sangatlah cepat dan brutal, bahkan ketika Anda berada di atas gedung pun, para zombie ini akan bergotong royong untuk bisa naik ke atas. Penasarin? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan khusus rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Ketika teknologi semakin maju dan perkembangan zaman semakin pesat, umat manusia pun mulai menyepelekan masalah kesehatan, di mana sebagian besar dari mereka tidak bisa memilih bahan makanan yang tepat, tamarakan dalam barang dahar, tidak memiliki pola hidup sehat, menyepelekan penyakit kecil sembarangan, bahkan mengkonsumsi binatang yang tak layak untuk dikonsumsi. Tanpa mereka semua sadari, sebuah wabah mematikan pun muncul dari kekotoran dan kebiasaan buruk mereka, hingga akhirnya muncullah sebuah virus yang akan merubah mereka menjadi seseorang yang tidak memiliki pasangan. Dan inilah World War Z. Kisah akan berfokus pada seorang mantan penyelidik PBB bernama Gary, tidak pakai salut. Ini orangnya, di mana dia memiliki seorang istri dan 2 orang putri yang untuk sementara ini mereka hidup bahagia di lingkungan yang damai dan tentram. All you do is make pancakes in the morning. Ketika Gary dan keluarga kecilnya sedang jalan-jalan ke kota padat penduduk, mereka pun terjebak kemacetan lalu lintas, di mana saat situasi sedang tenang dan damai, tiba-tiba atmosfer pun seketika berubah tatkala seorang petugas menabrak spion mobil milik Gary, disusul dengan terjadinya ledakan yang membuat semua orang berlarian, dan terakhir kemunculan seorang polisi yang memberitahunya untuk tetap di mobil dan... Sebagai mantan penyelidik PBB yang juga pernah terjun di kemiliteran, Gary pun mampu bertindak cepat dan cekatan dengan mengikuti truk itu dari belakang supaya bisa lolos dari kemacetan. Namun ketika anak sulungnya rewel di waktu yang tidak tepat, tiba-tiba... Great, get your belt back on! Ya, beban. Gara-gara si sulung sulit diatur, mereka pun terpaksa harus turun dari mobil, di mana pada saat yang bersamaan kita akan melihat segerombolan orang-orang yang sedang berlari di taman kota, di mana salah satu dari mereka yang seorang wanita pun nampak mendagor-dagorkan kepalanya ke mobil hingga membuat seorang pemuda terluka akibat digigit olehnya. What is that, Jerry? What is that? I don't know. Tepat di waktu yang bersamaan, terdengar suara pengumuman dari speaker stasiun kereta api yang menghitung mundur jadwal pemberangkatan sebuah kereta, di mana hitung mundur tersebut secara kebetulan tepat bersamaan dengan perubahan yang dialami oleh si pemuda dari awal digigit sampai berubah menjadi zombie, di mana Gary secara kebetulan mengamati hal tersebut yang akhirnya dia memahami bahwa virus ini akan menginfeksi tubuh seseorang dalam waktu sekitar 12 detik. Dengan sebuah truk milik Wantur, Gary dan keluarga pun berhasil keluar dari wilayah perkotaan, di mana dalam perjalanan si sulung pun mengeluh tentang penyakit asma yang dideritanya, yang lagi-lagi harus membuat Gary menepikan mobilnya untuk menenangkan si sulung.
Saat itulah Gary mendapat telepon dari sahabatnya yang seorang wakil sekretaris jenderal PBB bernama Thierry. Ini bebangusnya, beliau berkata bahwa seluruh dunia sedang kacau balau bukan karena negara api menyerang, tetapi ada sesuatu yang belum diketahui, di mana saat ini kemampuan Gary sebagai mantan penyelidik sangatlah dibutuhkan, sehingga Thierry akan menjemput Gary dan keluarga di titik yang sudah ditentukan. Connie, give me that. Give me that. Oh, thank you, Connie. Where are you? Sebelum pergi ke lokasi titik penjemputan, Gary pun memutuskan untuk mampir ke Yuli Mart, di mana semua orang memanfaatkan situasi kacau ini dengan menjarah seisi toko yang Gary sendiri ingin mengambil beberapa obat asma untuk putri sulungnya. Saat itulah terjadi ketegangan ketika dua orang pria mencoba untuk merampok uang milik sang istri, di mana Gary dengan senapan yang ditemukan dari truk pun berhasil menembak salah satu pria tersebut yang membuat sang istri terselamatkan. Namun sialnya, saat Gary keluar, truk pun sudah lenyap yang pastinya dicuri oleh orang lain, sehingga Gary langsung menghubungi Thierry dan mengubah titik penjemputannya menjadi di atas sebuah gedung apartemen yang tak jauh dari sana. Kembali terjadi ketegangan saat Gary akan masuk ke apartemen, di mana virus ini ternyata sudah sampai di wilayah ini dan berhasil menginfeksi orang-orang di sekitar, di mana Gary dan keluarga akhirnya bisa selamat setelah ada penghuni apartemen yang dengan baik hati mengizinkan mereka untuk tinggal sementara di sana. Are you guys hungry? Yes, thank you. Ada si bocah dan kedua orang tuanya yang ternyata keluarga kecil ini sudah lama menginsoman bahkan sebelum wabah ini menyebar. Bahkan mereka sangat patuh terhadap prokes dan menerapkan social distancing sebelum pemerintah mengeluarkan peraturan itu sendiri. Sangat patuh sekali. Senor? Ketika Gary mengajak keluarga itu untuk ikut bersamanya, ayah si bocah pun bersikeras ingin patuh terhadap peraturan pemerintah dengan tetap berada di dalam, sementara Gary dan keluarganya akan pergi ke puncak gedung dan menunggu helikopter jemputannya. Bermodalkan buku tebal yang dilakban ke tangan dan sebilah pisau yang dilakban ke laras senapan, Gary pun mencoba untuk berjuang demi keselamatan keluarganya sendiri, di mana mereka perlahan berjalan melewati lorong gelap apartemen hingga sampai di pintu tangga darurat yang menuju langsung ke gedung lantai atas, dan tiba-tiba sial bagi kedua orang tua si bocah, niat ingin patuh terhadap peraturan mereka justru harus diteror oleh beberapa zombie yang berhasil membunuh keduanya, dan bersamaan dengan itu Gary pun dibuat panik ketika seekor zombie hampir saja membunuhnya dan mengucurkan darah tepat ke wajahnya, tapi beruntung ada si bocah yang muncul di saat waktu yang sangat tepat. That's our target. Get us down. Dan betapa pedulinya Gary terhadap keluarganya ketika dia nekat berdiri di tepi gedung dan menghitung dari 1 sampai 12, takut jika darah zombie yang tadi mengenai wajahnya tak sengaja tertelan dan menginfeksinya menjadi zombie, sehingga ketika hal itu terjadi, dia akan memilih untuk menjatuhkan diri daripada menjadi zombie dan akan membahayakan keluarganya sendiri. I got it in my mouth. You're okay. You're okay. Setelah dipastikan aman, Gary pun secepatnya menahan pintu supaya para zombie tidak keluar, yang pada saat bersamaan muncullah helikopter yang datang untuk menjemput mereka. Pada titik ini saya ingin menegaskan kembali kata-kata saya di awal mengenai zombie di film ini, bahwa saya tidak berbohong ketika mengatakan bahwa zombie yang ada di sini benar-benar sangat brutal dan memiliki hasrat, mood, semangat, jiwa pantang menyerah, dan energi yang sangat tinggi ketika mereka nekat loncat dari atas gedung hanya untuk menangkap mangsanya. Coba di film-film lain kalau nemu tepian gedung, palingan zombinya mentok sambil gerak-gerakin tangan gerayang-gerayang tak bermanfaat, mangsa lolos zombinya kelaparan.
Sesampainya di Samudra Atlantik, Gary pun langsung disambut oleh Thierry yang menunjukkan tempat untuk keluarganya bisa beristirahat. Sementara itu dirinya dibawa ke ruangan lain untuk diberitahukan tentang kondisi alam dunia saat ini, bahwa selain Presiden Amerika Serikat sendiri sudah tewas berikut staf-stafnya, virus ini sudah berhasil menumbangkan sebagian besar negara di dunia, di mana dari informasi terpercaya, virus ini pertama kali ditemukan ketika terjadinya sebuah insiden mengerikan di Korea Selatan, yang mana saat itu muncul beberapa zombie yang menyerang para penumpang kereta api, yang kereta api itu sendiri sedang dalam perjalanan menuju sebuah kota bernama Kota Busan. Have you recorded any instance where a person was bitten but not infected? About 5% of the population aren't affected immediately. It has to be viral. Nah, ini adalah Dr. Fasbat, seorang ahli virus yang cukup jenius, di mana dia berpotensi bisa memecahkan masalah pandemik yang sedang terjadi saat ini. Namun masalahnya adalah dia harus mengetahui dulu tentang bagaimana awal muawal virus ini muncul, sehingga dirinya bisa mengembangkan vaksin terbaik untuk mengatasi virus tersebut. Dan Gary ditunjuk untuk menjaga Dr. Fasbat selama dalam misinya mencari awal kemunculan virus ini, di mana Gary yang memiliki pengalaman sebagai penyelidik terbaik PBB pun tidak memiliki pilihan lain kecuali menerima tugas tersebut, karena jika menolak maka dia dan keluarganya akan diusir dari kapal ini dan kembali ke zona merah di wilayah yang penuh dengan zombie. They're gonna kick us off the ship. Take care of the ladies for me. Deal. Dalam perjalanan menuju Korea Selatan, Gary pun menyarankan Dr. Fast untuk tetap berada di belakang para tentara, dan jika Dr. Fast butuh sesuatu, dia tinggal ngomong dan para tentara termasuk Gary sendiri akan langsung membantunya, oleh karena Dr. Fast ini adalah aset berharga yang memiliki otak jenius yang hanya mungkin dialah satu-satunya peluang umat manusia untuk bisa selamat dari virus ini. You call it out. We'll make it happen. Okay. Mother Nature is a serial killer. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di salah satu camp di Korea Selatan, di mana baru saja tiba, mereka langsung diserang oleh beberapa zombie yang oleh karena entah kaget atau panik, Dr. Fastbatch pun tak sengaja terpeleset yang membuat kepalanya terbentur dan tewas seketika sebelum bisa vaksinnya benar-benar selesai dibuat. Udah we gitu doang. What happened to him? He slipped. He's dead. Come on, let's go. Meski Dr. Fastbat sudah almarhum, Gary tetap melanjutkan penyelidikan meski dirinya tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, di mana sang kapten di sana pun menunjukkan lokasi awal pertama kali zombie itu muncul, yang saat itu satu warga lokal yang mengeluh sakit dan secara tak terduga menyerang dokter dan seluruh pasien yang ada di tempat ini. Now our colonel said he was the first one. The origin could have come from anywhere. Si kapten pun memberitahu dua hal penting tentang zombie agar supaya Gary bisa lebih waspada. Yang pertama, mereka mudah terpancing dengan suara, lebih tepatnya suara berisi. Kedua, tembak kepalanya dan bakar kalau bisa. Saat itulah Gary melihat seorang anggota CIA yang dikurung karena tak sengaja tertangkap saat menjual senjata ilegal ke Korea, di mana insting Gary sebagai seorang penyelidik terbaik di PBB pun tiba-tiba merasa ingin menginterviewnya dan mencari informasi sekecil mungkin yang bisa membantunya menyelesaikan masalah ini. Guns to the north. Why not? Are they surviving this? Indeed they are. Dan benar saja, saat si kapten dan pasukan menganggap dia gila dan bertingkah aneh, Gary pun mendapatkan informasi gratis bahwasannya Israel adalah satu-satunya tempat aman untuk berlindung, di mana mereka membangun sebuah tembok tinggi oleh karena telah mengetahui lebih dulu tentang munculnya virus zombie ini. You're getting warm, bro.
That's the man in Jerusalem. Setelah mendapatkan nama jargon Warburn yang berada di Yerusalem, Gary yang tidak tahu apakah informasi itu valid atau tidak pun memutuskan untuk langsung pergi ke Israel, di mana si kapten menitipkan sebuah cincin untuk ibunya apabila Gary berhasil selamat, dan untuk bisa sampai ke pesawat mereka akan menggunakan sepeda supaya tidak menimbulkan kebisingan yang bisa memancing para zombie itu muncul. Sial, ketika tinggal beberapa meter lagi sampai di pesawat, istrinya Gary dengan watadosnya menelepon Gary di waktu yang tidak tepat, di mana para zombie-zombie yang tertidur itu pun akhirnya terbangun, yang membuat para penjaga terpaksa melepaskan tembakan. You battle like hell! Alhasil, si kapten pun harus mengalami nasib malang ketika kakinya digigit oleh zombie, di mana saat anak buahnya akan menembak dari jauh, si kapten pun memerintahkan untuk tidak melakukan itu karena dirinya akan menembak kepalanya sendiri dengan tangannya sendiri. Istri Gary deril beban sama kayak anaknya. Got enough! Singkat cerita, Gary pun akhirnya sampai di Israel, di mana dia langsung dibawa oleh tentara untuk menemui seorang pria yang ternyata benar-benar ada, yakni Jargon Warburn. Ini babangusnya, beliau mengatakan bahwa memang benar bahwa alasan dirinya membangun tembok di Yerusalem ini adalah karena dia lebih dulu mengetahui tentang adanya virus zombie ini. How did Israel know? Saat itu dia berhasil menyadap komunikasi seorang jenderal India yang mengatakan tentang Rakshasa, yang artinya zombie, yang secara teknis adalah mayat hidup, di mana mereka berhasil memvalidasi dan membuktikan kebenaran informasi ini setelah dilakukan penyelidikan dan penelitian yang faktanya awal muawal virus ini berasal dari satu orang India yang disebut dengan pasien 0 atau pasien atau korban pertama yang terinfeksi sebelum virus ini menginfeksi seluruh penduduk di penjuru dunia. Well, look like that, I'd be skeptical as well. Sambil berbincang-bincang, Jargon pun mengajak Gary melihat lokasi tembok tinggi yang telah dia bangun, di mana dia sengaja menerima begitu banyak orang untuk berlindung di sini dengan satu alasan, supaya musuh mereka yakni zombie tidak memiliki peluang untuk menambah jumlahnya. Saat itulah Gary ingat dengan kata-kata si kapten yang mengatakan bahwa suara berisik bisa memancing para zombie, di mana situasi dan kondisi berisik di sana pun membuat para zombie-zombie ini akhirnya terpancing, yang membuat mereka semua bergotong royong untuk bisa naik dan memasuki tembok tinggi tersebut. Dan nampaknya peringatan Gary kepada Jargon sudah terlambat karena para zombie-zombie itu akhirnya muncul dari atas dan menjatuhkan dirinya ke bawah, kemudian mulai menyerang satu persatu dari mereka yang mengakibatkan semua orang paburencai dibuatnya. Pada satu titik, Gary melihat sebuah momen menarik ketika seorang abah yang tua renta nampak dilewati begitu saja oleh para zombie ini. Entah apa penyebabnya, tapi Jargon yang merasa bahwa Gary patut dilindungi pun memerintahkan tentara untuk mengantarkan Gary sampai ke bandara dan segera meninggalkan Israel yang sudah tidak aman lagi.
Dan ketika para tentara sibuk menembaki para zombie, Gary lagi-lagi dibuat bingung ketika melihat seorang anak kecil yang kurus serta botak pelontos yang begitu saja dilewati oleh para zombie tersebut. Entah apa penyebabnya, tetapi jelas ini akan merusak image dan reputasi zombie selama ini yang dikenal memangsa korban tanpa pandang bulu, sehingga dengan adanya pemandangan ini, zombie akan dituduh telah rasis, body shaming, dan pilih-pilih dalam memangsa korbannya. Ketika Gary dan para tentara sedang terdesak, di situ ada seorang tentara yang mati-matian membela Gary sampai-sampai membuat tangannya sendiri tergigit, yang mana Gary dengan grecepnya berinisiatif untuk mencegah infeksinya menyebar dengan cara memotong tangan si tentara wanita tersebut. Ketika Gary dan si tentara wanita sudah aman di dalam pesawat, para penumpang pun melihat sebuah pemandangan mengerikan ketika para zombie sedang mengejar pesawat di luar. Bahkan Israel yang tadinya menjadi tempat paling aman pun sekarang sudah kacau balau berkat para zombie yang bertindak anarkis dan tidak berperi kemanusiaan. Dalam penerbangan menuju ke tempat aman, Gary pun menghampiri si tentara wanita yang kita panggil saja Yuli. Ini pun diperban oleh Gary dengan sepenuh hati, yang mana saat Yuli mengatakan bahwa sekarang aku resmi menjadi beban. Saat itulah Gary teringat dengan momen tadi, momen ketika si abah dan si anak kecil dilewati begitu saja oleh para zombie tersebut, yang saat ini Gary akhirnya sudah memiliki jawaban atau sebuah hipotesis tentang cara bagaimana melawan virus tersebut. Now the hard part is seeing the crumbs for the clues there. Entah seperti bagaimana caranya, tetapi Gary langsung menghubungi Thierry dan memintanya untuk berbicara dengan pilot, yang inti dari permintaan itu adalah Gary meminta agar supaya pesawat ini diturunkan di pusat penelitian WHO yang paling terdekat dengan posisi mereka saat ini. Dan ketika semua orang sedang beristirahat, saat itulah terjadi sesuatu yang tak terduga ketika seorang pramugari tiba-tiba diserang oleh zombie yang berada di toilet, di mana semua penumpang bagian belakang akhirnya terinfeksi dan resmi menjadi zombie dadakan yang menguasai bagian belakang pesawat. Menyadari hal itu, Gary pun meminta semua penumpang depan untuk tetap tenang dan menumpuk koper sebanyak-banyaknya, di mana usaha itu akhirnya berakhir sia-sia karena pada akhirnya semua penumpang diserang dan berubah menjadi zombie, terkecuali Gary dan Yuli yang ditolong oleh sutradara. Tak punya pilihan lain, Gary pun mengambil granat milik Yuli dan meledakkan bagian samping pesawat hingga membuat pilot kehilangan keseimbangan, yang pada akhirnya pesawat itu pun mendarat darurat di lokasi yang tidak worth it sama sekali. Dan lagi-lagi, berkat bantuan dari orang dalam, hanya Gary dan Yuli sajalah yang selamat pada insiden ini. Bahkan lokasi tempat mereka mendarat darurat sekarang pun ternyata berada di sebuah desa yang dekat sekali dengan pusat penelitian WHO. Meski terluka di bagian perut, Gary pun tetap berusaha berjalan dengan dibopong oleh Yuli, di mana mereka berdua melewati sebuah desa yang sangat sepi hingga akhirnya sampai di lokasi WHO dengan kondisi Gary yang sudah tak sadarkan diri.
Beralih ke kapal penampungan di Samudra Atlantik di mana pusat baru saja menerima laporan tentang insiden kecelakaan pesawat yang baru saja terjadi yang oleh karena Gary dianggap sudah tewas, kini nasib istri dan kedua anaknya pun harus terancam diusir atau lebih tepatnya dipindahkan ke tempat penampungan di daratan yang tentunya sudah tidak aman lagi untuk ditinggali. Tiga hari kemudian, Gary akhirnya siuman setelah 3 hari pingsan akibat mengalami infeksi pada luka di perutnya, di mana dia sangat syok ketika mendengar kabar bahwa anak istrinya sudah dipindahkan dari kapal penampungan, yang oleh karena hal tersebut, Gary lebih termotivasi untuk tidak membuang waktu dan segera menjelaskan tentang rencananya menghentikan wabah yang sedang terjadi ini. You want a what? Deadly pathogen with a high mortality rate. Dan ternyata rencana Gary bukanlah untuk mengobati atau melawan virus tersebut dengan vaksin, melainkan membunuh para zombie-zombie itu dengan cara yang telah dia temukan di lapangan. Faktanya, si abah yang kita lihat tadi berikut dengan si anak kecil botak kurus yang dilewati para zombie, ternyata memiliki sebuah penyakit dalam artian sedang sakit alias sedang tidak sehat, di mana zombie-zombie ini ternyata bisa mendeteksi mana orang sehat dan mana orang sakit, sehingga ketika kondisi seseorang sedang sakit seperti demam, flu, batuk, diare, buduk, cenangan, atau apa saja penyakit yang berhubungan dengan bakteri, terkecuali sakit hati, maka zombie tidak akan menyerang orang tersebut. Mr. Lane believes we can use such a disease against the undead. I think they're spreading a pathogen and they need a healthy host. Ingat, zombie di sini hanya akan menyerang orang sehat saja, sehingga ide Gary untuk menghentikan wabah ini bukanlah dengan menyembuhkan mereka, tetapi membuat sepasukan tentara mengalami sakit ringan sehingga mereka bisa berkamuflase dan membuat dirinya tidak terlihat di antara para zombie dan membinasakan para zombie ini dari jarak dekat tanpa harus takut diserang oleh para zombie-zombie tersebut. Hungry predators would avoid diseased bodies. It's not a cure. It's camouflage. Untuk membuktikan teori ini, mereka harus menyuntikkan sebuah patogen ke seseorang yang masih sehat, yang dalam kasus ini Gary lah orangnya, di mana Gary akan disuntik dengan sebuah patogen. Patogen itu istilah medis untuk kata kuman ya, mikroorganisme penyebab penyakit seperti bakteri, virus, jamur, protozoa, dan lain-lain, yang secara sederhananya Gary akan disuntik supaya menjadi sakit yang pastinya sakit ringan yang mudah diobati, dan jika terbukti para zombie itu tidak melihatnya, berarti teori ini berhasil dan bisa langsung diterapkan untuk membunuh semua zombie yang ada di penjuru dunia. Do we have what we need to try it? We have all we could want. Equipped with the right pathogen, our troops would be essentially invisible to the enemy. Nah, masalahnya adalah semua patogen atau sampel penyakit, sampel kuman bakteri yang dibutuhkan untuk mencoba teori ini berada di gedung sayap B, yang gedung itu sendiri sekarang dipenuhi oleh sekitar 80 ekor zombie yang dulunya adalah karyawan WHO yang sudah terinfeksi. Dan lagi, bermodalkan buku tebal yang dilakban ke tangan, Gary bersama Yuli dan satu karyawan WHO pun pergi menuju gedung sayap B, di mana ketegangan sesungguhnya baru dimulai saat ini ketika mereka harus benar-benar tenang dan tak bersuara saat melewati para zombie yang berkeliaran di dalam setiap ruangan. Ketika sedikit lagi akan sampai di ruang penyimpanan, Yuli pun dengan bolohonya malah menembak satu zombie yang membuat zombie-zombie yang lain terpancing, sehingga Gary menyuruh mereka berdua untuk jalan lebih dulu, sementara dirinya akan mengalihkan perhatian para zombie-zombie tersebut. Dan ketika Gary sedang sibuk mengalihkan perhatian, Yuli dan si karyawan pun justru terpaksa harus kembali ke zona aman tatkala sudah ada zombie lain di dekat ruang penyimpanan, yang mana mereka berdua harus secepatnya berlari sebelum para zombie itu berhasil mengejar mereka berdua.
Kini tinggal Gary lah satu-satunya harapan kita semua, di mana dia akhirnya berhasil masuk ke dalam ruang penyimpanan yang di situ terdapat banyak sekali sampel penyakit mulai dari yang ringan sampai yang berat, sehingga Gary harus benar-benar teliti jangan sampai dirinya menyuntikkan penyakit yang justru membuatnya malah menderita. Kan gak lucu kalau sampai Gary salah suntik, selamat dari zombie, koin gara-gara tipes. Not that one. Not that one. Tapi tenang saja, dengan bantuan dari orang di belakang layar, Gary pun menyuntikkan sebuah sampel penyakit yang tidak terlalu berat, di mana semua orang benar-benar dibuat penasaran dengan hasil dari teori si Gary ini. Dan alangkah terkejutnya semua orang, tidak terkecuali Gary sendiri, di mana dia dengan santainya berjalan melewati satu zombie yang sudah menunggunya dari tadi, disusul dengan mengambil minuman kaleng yang sengaja dibuat berisik, hingga membuat sekumpulan zombie datang ke arahnya. Dan setelah teorinya terbukti berhasil, Gary pun disuntik obat untuk penyakit yang disuntikannya tadi, dilanjutkan dengan menyebarkan penemuan ini ke seluruh dunia, di mana para ahli kemudian mengembangkan teori ini menjadi sebuah vaksin yang aman untuk tubuh, sehingga semua orang menjadi tak terlihat dan leluasa untuk membasmi semua zombie-zombie yang ada di penjuru daerah. Setelah Gary berkumpul kembali bersama anak dan istrinya, tentu dia menyadari satu hal, bahwa ini belumlah selesai, oleh karena masih belum diketahui awal muawal virus ini bisa muncul, dan pasien Zero yang menjadi zombie pertama pun belum ditemukan. Juga keruntuhan kota-kota besar di belahan dunia lain tentu menjadi PR tersendiri umat manusia untuk memulai sebuah perubahan dan awal yang baru. Our war has just begun. Tamat, ending.